Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tursina MPD, saya CGP Angkatan 8 dari Kota Bogor. Hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMK Kosgoro Kota Bogor. Saya akan menemui beliau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Win, Apa sehat? kabar Pak? Sehat, alhamdulillah Maaf sehat. mengganggu Nggak waktunya apa-apa, ini. nggak masalah. Silakan. Iya, Tumben-tumbenan, Win. iya saya ada mau ngobrol nih Pak. Boleh. Ngobrol ya seputar sekolah. Boleh. Nah, Bapak untuk kali ini, Bapak lagi sibuk apa nih hari ini? Hari ini kebetulan kegiatan pelatihan implementasi pembelajaran, yaitu pembentukan komite pembelajaran yang dilaksanakan di SMKPK. Kebetulan lagi pelatihannya ini yang kurang lebih sudah 14 hari nih. Oh, jadi sekolah ini sudah terpilih jadi PK ya Pak? Betul, alhamdulillah, Win. Jadi mohon maaf nih mengganggu waktunya Pak. Boleh, Win. Baik, Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Ini boleh Bapak jawab singkat, jelas, terus juga nanti akan saya tulis Pak. Ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak. Oh iya, betul Iya. hebat, luar biasa, Win. Selamat ya, Win. Terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak. Boleh, silakan, pertanyaan. Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Kita berangkat dulu dari permasalahan kait dengan dilema etika dulu ya, karena ini kita bicara masalah hati dan perasaan tentu di sini. Betul. Kita bicara masalah benar ataupun dari benar dan lebih benar, kan begitu betul, ya. Betul. Tentu banyak hal yang memang selama saya memimpin di sini, saya ini hari ini mungkin tahun kedua, Bu In. Oh iya. Jadi tentu konflik-konflik yang terkait dengan penyelesaian permasalahan ini terkait dengan dilema etika ini juga hampir menjadi satu makanan setiap hari memang. Tentu hal yang pertama yang menjadi pola keputusan saya dalam hal ini, tentu saya tidak memutuskan sendiri, karena di sini juga kan tentu harus mengaitkan, tentu dalam hal proses yang pertama adalah kajian di internal dulu, kajian faktor kepentingan dulu, kajian hal yang terkait dengan kira-kira ini memiliki side yang atau efek yang buruk tidak, ataukah ini harus menjadi skala prioritas ataupun tidak. Tentu hal ini yang menjadi konsep awal saya. Hal kedua, tentu saya juga pribadi tidak memutuskan sendiri. Saya memiliki para wakil kepala sekolah, juga para kepala program atau kepala bidang dalam hal ini. Tentu saya perlu diskusikan. Maka keputusan bersama ini yang akan menjadi satu keputusan untuk terkait kasus dengan dilema etika itu sendiri. Oke, baik Pak. Iya, terima kasih atas jawabannya. Terus yang kedua Pak, menurut Bapak, ini ketika pengambilan keputusan itu, nih bagaimana nih Pak cara Bapak ketika mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita ambil satu contoh saja dulu ya. Di beberapa pekan mungkin di beberapa waktu ke belakang ini kan kami juga kehilangan satu guru mata pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam, karena kebetulan beliau ini sesudah kontrak, kemudian sudah diberikan jumlah jam, kemudian sudah diberikan jadwal, tetapi mungkin ada prioritas yang lebih yang kemudian dipilih oleh guru yang bersangkutan untuk memilih bidang yang berbeda tentunya hal ini. Nah, tentu kami dalam hal ini, saya pribadi sebagai pemangku kebijakan di sini tidak bisa membiarkan berlarut-larut untuk Bu In ya. Nah, ini kemudian beliau juga sebenarnya konsepnya begini. Di awal ini saya tentu sebelum saya pun di zamannya Pak Kepala Sekolah Pak Asmo juga, kita sudah ada kesepakatan apabila guru yang pertama itu berhenti, maka boleh beliau mereferensikan guru yang menurut penilaian beliau itu sendiri itu baik. Versi baik ini kan luas tentunya ya. Ada kriteria integritas yang tinggi, kemudian memiliki kompetensi yang cukup dan lain sebagainya. Nah, tentu yang bersangkutan ini membawa salah satu guru pengganti yang menurut
beliau sebenarnya ini memiliki kualifikasi yang cukup. Nah, tentu sebenarnya kami juga salah di awal itu. Kami menerima dan tentu karena ada nilai-nilai itu sendiri. Nah, kemudian kami terima, kami seiring waktu berjalan ternyata kan tidak bisa sesuai dengan harapan. Fakta di lapangan ini nggak bisa. Bukan berarti saya mengecilkan masalah kekuatan kompetensi beliau, tapi mungkin faktor pengalaman yang memang tidak mumpuni. Nah, tentu kami tidak serta-merta untuk bisa memutus begitu saja. Ada pendekatan persuasif secara personality yang kami lakukan. Tentu dalam hal ini kami memanggil ulang, kami sampaikan kaitannya dengan aturan-aturan normatif yang terjadi yang harus dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Ini aturan-aturan normatif, aturan-aturan sekolah, aturan-aturan yayasan yang harus dijalankan. Tentu karena kaitannya kewajibannya dia sebagai seorang pendidik gitu. Kami ayomi, kami bimbing tentu sampai dengan saat ini. Jadi kami tidak serta-merta kemudian dengan kemudian wah ini nggak sesuai, lantas kami kemudian berhenti, nggak begitu. Kami dampingi, kami bimbing, kami berikan juga arahan, kita lihat, kita lakukan proses evaluasi triwulan ini. Nah itu tentu itu proses langkah pertama yang kami lakukan terkait dengan apa yang tadi Bu In sampaikan. Gitu. Jadi kesimpulannya ketika menemukan ada dua sisi, boleh dibilang dua-duanya benar, dua-duanya salah mungkin, atau mengandung nilai yang sama-sama punya kebajikan yang sama. Dan ketika harus memilih itu, Bapak memilih untuk pendekatan secara persuasif dan akhirnya memberikan waktu, tidak langsung memutuskan langsung, tidak, ada proses. Ada proses. Baik Pak, terima kasih. Nah untuk selanjutnya, langkah-langkah apa atau mungkin prosedur apa yang Bapak sudah lakukan selama ini? Ya, pendekatan yang saat ini sering saya lakukan itu humanis. Kami bukanlah saya mengesampingkan aturan-aturan bahwa atasan bahwa tidak seperti itu yang kami lakukan di sini. Ada pendekatan humanis yang lebih kepada nilai-nilai kekeluargaan. Karena nilai inilah yang bisa mendekatkan antara saya sebagai pimpinan di sekolah dengan guru tersebut. Bukan artinya saya melarang ada batasan, tidak. Dengan nilai-nilai humanis, dengan nilai-nilai kekeluargaan ini, saya justru akan lebih jauh bisa tahu gitu, apa yang mereka inginkan dan mereka bisa tahu apa yang sekolah inginkan. Tentu itu pendekatan yang pertama, baik itu guru yang baru ataupun guru yang lama, supaya tidak ada gap di antara kita. Seperti itu Bu In. Tapi tidak kemudian mengesampingkan apa yang menjadi norma-norma dan aturan-aturan normatif sekolah. Begitu Bu In. Baik, kalau bisa saya simpulkan, mungkin langkah-langkah Bapak atau prosedur Bapak yang sudah dilakukan, pertama ada pemanggilan itu mungkin? Tentu. Pemanggilan dengan orang tersebut. Iya, betul. Kemudian setelah itu berbicara dengan beberapa struktural atau misalkan betul. Itu untuk kemudian saya tidak mau memutuskan sendiri, maka perlu ada musyawarah. Dan akhirnya mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Betul sekali. Oke, baik. Dan selanjutnya hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu ya adalah dengan saya memanggil personal. Personal. Ya, artinya bahwa bukan satu keputusan mutlak bahwa kamu saya enggak begitu. Tapi saya ulang kembali bahwa ada pendekatan humanis, ada pendekatan persuasif yang saya pribadi lakukan untuk memastikan mana tatanan letak yang memang kemudian tidak baik untuk dia, tidak baik untuk dilaksanakan. Nah, itu yang kemudian saya lebih banyak kepada personalnya. Oke, berarti kalau saya simpulkan Bapak mengadakan coaching mungkin ya, betul lebih sekali. kepada menggali personal tersebut. Betul. Kira-kira mungkin ada permasalahan atau yang bisa dibicarakan. Karena prinsipnya begini, saya mempercayai hal-hal yang manusia memang patut untuk bisa bersalah, tetapi pada prinsipnya bahwa kesalahan tersebut masih bisa diperbaiki. Dan saya percaya itu. Saya percaya itu bahwa tidak selamanya kemudian dia salah. Maka ketika dia diberikan satu kesempatan, tentu dia akan jauh lebih baik daripada itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk selanjutnya nih, kan pasti setelah atau sebelum pengambilan keputusan itu ada tantangan. Nih, menurut Bapak, tantangan apa sih yang sudah terjadi dalam proses pengambilan keputusan pada kasus? Ya, terkadang keputusan ini kan tidak bisa berpihak kepada semua orang. Betul. Satu,
Yang kedua, tidak bisa juga menyenangkan semua orang Ya. gitu ya. Yang namanya keputusan-keputusan itu bahwa tidak bisa kemudian bahwa yang saya ambil ini pasti akan bisa baik untuk semua orang. Nah, tentu saya biasanya perlu waktu. Kalaupun kemudian itu sudah ada diskusi terjadi, maka saya perlu waktu untuk memikirkan. Maka saya selalu berprinsip, malam adalah waktu yang tepat untuk bisa mengevaluasi setiap kinerja. Nah itu Bu In, jadi bahwa nanti tentu, makanya saya katakan tadi tentu, maka saya akan akumulasi kalau 70% nilai-nilai baik ini bisa menjadikan hal baik untuk dia sendiri, maka itu yang akan saya putuskan. Maka 30% ini akan saya berikan pemahaman. Kalau saya tidak lakukan ini, maka kepada pihak-pihak yang merasa kok keputusannya jadi begini, saya akan panggil kok. Kalau saya tidak lakukan ini, efek-efeknya akan begini-begini. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Berarti tantangan yang selama ini dalam proses pengambilan keputusan ini mungkin Bapak tantangannya adalah waktu yang tidak bisa secara cepat gitu, Betul. butuh waktu. Ada yang urgensi memang harus, ada yang memang kaitannya dengan perasaan seseorang itu harus butuh waktu. Oke, baik, terima kasih. Apakah Bapak mempunyai atau memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Tadi yang saya sampaikan, ada yang memang sifatnya urgensi hari itu juga harus saya tuntaskan dan saya selesaikan bisa hari itu. Ada yang memang kemudian saya jadwalkan nanti di dalam satu momen evaluasi bersama. Itu seperti itu proses begitu. Oke, baik. Tadi saya singgung sedikit tentang tantangan. Apakah, mohon maaf, di sini kan sekolah swasta ya Pak? Betul. Apakah keberadaan yayasan ini menjadi misalkan faktor internal atau eksternal yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, ada pengaruhnya? Pengaruh pasti ada. Namanya kita sekolah swasta kan kadang bisa beriringan bersamaan, kadang nanti bisa juga bertolak belakang. Tentu saya selaku kepala sekolah tentu harus saya memiliki dua pimpinan, tentu kan dalam hal ini pemerintah diwakili KCD, ada juga yayasan. Saya harus bisa mensinkronkan, harus bisa mengkolaborasikan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari dua instansi tersebut untuk yang pertama bisa memberikan peran positif juga untuk sekolah, khususnya nanti untuk anak-anak atau peserta didik dan orang tua. Seperti itu. Baik. Nah, kira-kira menurut Bapak adakah seseorang atau faktor yang mempermudah selama pengambilan proses pengambilan keputusan tersebut? Seseorang gitu ya, atau mungkin faktor lain, mungkin faktor-faktor apa yang sehingga Bapak bisa dengan mudahnya mengambil keputusan tersebut tanpa lama? Faktor yang tanpa harus lama tentu saya selalu mengedepankan masalah profesionalisme ya. Jadi begini, terkadang ada orang yang melihat satu kesalahan kemudian dia diputuskan untuk langsung diberhentikan. Tapi maka nilai profesionalisme, saya akan mengevaluasi nilai-nilai kebaikan dia terhadap sekolah. Nah ini satu keputusan. Jadi makanya tidak harus ada yang memang urgensinya dia harus diberhentikan saat itu, ada tentu dengan nilai-nilai yang memang tidak ada nilai-nilai baik untuk sekolah. Tapi kalau memang kita lihat maka proses evaluasi ke belakang yang saya lakukan. Seperti itu Bu. Oke, berarti faktor yang mempermudah dalam proses pengambilan keputusan ini yang pertama adalah faktor profesionalisme dan kemudian pengadaan atau pelaksanaan evaluasi. Betul. Oke, baik. Kalau misalkan dari seseorang, adakah sosok gitu yang bisa mempermudah dalam hal pengambilan keputusan tersebut? Seseorang dalam hal ini apa tuh? Misalkan wakasek atau gitu ya. Atau apa? Oke, tentu saya bilang tadi teman-teman yang memang kemudian didudukan menjadi para wakil kepala sekolah dan kepala bidang, tentu mereka memiliki kualifikasi lebih daripada teman-teman guru yang lain. Tentu saya bilang setiap ucapan, setiap masukan, setiap kemudian dorongan atau support yang dikeluarkan oleh para wakasek dan kabid memiliki potensi yang sangat positif. Tentu itu makanya orang-orang inilah yang memang memberikan pengaruh luar biasa terhadap keputusan-keputusan yang saya ambil. Oke, baik. Satu lagi nih Pak. Baik. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan ketika terjadi sebuah dilema etika? Baik. Yang pertama tentu nilai kesabaran ya. Itu udah pasti prioritas. Nilai kesabaran. Karena saya ulangi lagi,
ketika saya memutuskan satu hal, tentu keputusan saya ini tidak bisa memberikan nilai membahagiakan untuk semua orang. Maka tentu pasti akan beberapa gelintir orang yang tidak suka dengan keputusan saya. Maka saya harus sabar untuk hal itu. Kemudian saya harus lapang dada tentu kan untuk belajar memahami tersebut. Dan tentu dengan hal ini saya bisa memahami banyak karakter teman-teman yang ada dalam lingkup pekerjaan di SN Profosdoro ini. Dan banyaklah Win, itu salah satu yang bisa saya sebut. Oke, baik. Nah, ini juga kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Iya, betul. Jadi Bapak di sini banyak sekali pembelajaran ketika terjadi sebuah dilema etika. Betul. Di mana Bapak di sini dituntut untuk hak mampu mengambil keputusan ketika ada dua. Jadi saya harus bisa profesional di satu sisi, tapi di sisi yang lain saya harus tetap mengedepankan nilai perasaan. Oke, Gitu ya. Atau nilai kekeluargaan itu sendiri. Ya. Iya, wah luar biasa banget Bapak. Iya. Kayaknya seru nih ngobrolnya, tapi kayaknya pertanyaan sampai di situ. Oh gitu, Nanti Win. mungkin Ya. lain kali saya boleh ya Pak. Mangga Win, nanti berbincang lagi lah di sini. Ya, dan kebetulan juga saya minta dukungannya untuk program grup. Amin, amin. Saya doakan Bu Iin sebentar lagi beres ya. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih, dan mungkin kemungkinan nanti 2 minggu ke depan saya akan mengadakan diseminasi, mengajak rekan-rekan sejawat untuk sama-sama share tentang pengalaman saya menjadi guru penggerak. Baik, baik. Bapak terima kasih Sukses ya. selalu Bu Iin ya. mengganggu waktunya. Baik, Terima Bu Iin. kasih, Mangga Pak. sama-sama Bu Iin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.